Halo Sobat Lentera, senang sekali Suara Rakyat, Suara Perubahan kembali hadir menemani Anda bersama saya Ricky Kurniawan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual yang kembali terjadi di kota Surabaya. Yang menjadi pertanyaan adalah, layakkah Surabaya masih menjadi kota ramah anak? Karena kasus asusila yang kembali terjadi di Surabaya ini membuat seorang anak di salah satu panti asuhan menjadi korban aksi biadab pengasuh panti. Dan peristiwa tercela seperti ini bukan yang pertama kali terjadi dan sudah berkali-kali terjadi di kota Surabaya, sehingga rentetan kejadian ini bisa mencoreng wajah Surabaya yang notabene sebagai kota ramah anak. Dan kasus kekerasan seksual yang terjadi di sebuah panti asuhan ilegal di Baratajaya yang dilakukan oleh pemilik terhadap anak asuhnya ini bahkan sekarang memicu keprihatinan dari DPRD Kota Surabaya. Lantas bagaimanakah rekan-rekan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya melihat situasi seperti ini dan layakkah Surabaya menjadi kota layak anak? Sudah bersama dengan saya Dr. Michael Leksodimulyo MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Halo dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ketemu lagi. Ketemu lagi dokter. Hari ini kita membahas perihal permasalahan yang sangat memilukan sekali dokter, kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Dan ironinya ini adalah yang terjadi di panti asuhan. Dokter sebagai Komisi D DPRD Kota Surabaya tentu melihat ini sebagai situasi yang sangat memilukan. Tapi untuk pandangan dokter lebih luas lagi tentang peristiwa ini seperti apa dokter? Iya. Jadi pemirsa Surabaya, saya sendiri ini anak panti. Jadi saya panti di Tidar, tepatnya di panti asuhan Don Bosco. Jadi begitu saya mendengarkan pelecehan anak itu bukan cuma satu mas, keliru. Ada beberapa. Dan sebelumnya itu melarikan diri, ini peristiwa ini kan udah 3 tahun dan terus menerus ini. Jadi pelecehan bukan pelecehan ya, tapi ini termasuk pemaksaan kepada anak-anak ini. Ini jahat sekali. Karena saya merasakan pada waktu saya di panti dulu, saya tidak punya hak apa-apa. Saya mau berusaha untuk bisa mempertahankan diri, hukumannya saya dikurangi makan. Saya lari dari panti asuhan, saya lari 3 kali mas dalam setahun mas. Makanya saya dapat hukuman macam-macam. Nah salah satu hukuman itu saya cuma makan nasi putih aja. Jadi kalau saya ada perubahan baru dikasih kerupuk gitu ya. Kalau ada perubahan lagi baru dikasih kecap dan sebagainya. Nah anak-anak ini nggak punya daya apa-apa. Wah diperlakukan apa aja sudah nurut aja. Nah hal inilah yang memicu hati saya. Bagaimana pemerintah itu harusnya melindungi semua masyarakat Surabaya. Terutama untuk yang lemah seperti ini. Jadi anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang diutamakan untuk kita perhatikan. Bukan hanya dari kehidupannya dia, tapi bagaimana sekolahnya, bagaimana kehidupannya dia kelak. Karena dia tidak mempunyai orang tua. Seperti itu. Nah apalagi adanya peristiwa ini yang perlu saya pertanyakan. Kalau sampai ibu dari pemilik panti asuhan, atau istri dari pemilik panti asuhan tidak melaporkan ke kepolisian, mungkin sampai detik sekarang itu tidak pernah akan terungkap. Betul sekali dokter, dan ini kan ironinya Surabaya dikenal sebagai kota layak anak, kota ramah anak. Nah dengan peristiwa yang terjadi saat ini, dan ini sudah bukan yang pertama kali dokter, menurut dokter sendiri layakkah Surabaya masih disebut sebagai kota layak anak atau kota ramah anak? Ya kalau kita sekolah itu ada remedi ya. Jadi kita lulus dengan catatan. Ramah anak dengan kualitas utama lagi itu. Kualitas utama itu kan berarti tidak ada cacat celah. Nah sekarang ada cacatnya. Tolong diperhatikan. Terutama untuk Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini catatan. Dan ini tidak boleh terulang lagi. Kita harus punya integrasi di dalam pengawasan ini mas. Ada RT, ada RW, ada Dukcapil. Di mana semua ini? Ini kan udah 3 tahun yang sebelumnya. Dan bagaimana pengawasan RT terhadap warganya yang ada di Baratajaya itu? Kemudian bagaimana RW-nya, lurahnya? Dan yang saya juga bingung, ini kan mereka juga punya akte. Akte di dalam KSK-nya. Di situ ada orang-orang yang melegalisasi anak-anak ini secara akte KSK. Artinya
pemerintah ini tidak jeli bahwa di dalam satu keluarga kok bisa punya anak lebih dari 10 dan tidak dipertanyakan. Iya. Harusnya kan mereka tahu, loh ini anak gimana nih, umurnya hampir sama semua. Kemudian ini wanita dan lain sebagainya. Dan kita ini harus cari tahu untuk melindungi warga kita. Kalau semuanya berpikiran yang sama, biarin aja. Jadi apa warga kita kalau begitu? Ya. Apa tugas pemerintah kalau seperti itu? Oleh sebab itu, saya tidak mau diam diri. Saya harus melakukan pengawasan yang lebih tegas lagi. Sekali lagi, saya juga anak panti, sama seperti korban. Nah, itu dia. Jadi terkait dengan legalitas kali ini, dokter. Ini kan masih dipertanyakan juga legalitas dari panti asuhan yang bermasalah ini, dokter. Tadi juga sebelum kita syuting, dokter sudah sampaikan bahwa dokter sudah bertemu dengan pihak RT RW setempat. Ada pertemuan, semuanya dipanggil. Ada pertemuan. Nah, ya. Hasilnya bagaimana, dokter? Apakah panti asuhan ini ditemukan tidak berizin atau bagaimana? Lalu pendapat dari pihak perangkat setempat seperti apa, dokter? Ya, tepat sekali. Waktu kita menanyakan dari hearing dari beberapa dinas, kemudian beberapa yang bertanggung jawab di sana itu mengatakan, memberikan informasi, ternyata di panti asuhan ini tidak berizin. Nah, kalau memang panti asuhan ini ilegal, saya sebut ilegal karena izinnya juga tidak bisa diberikan, ini jujur aja akan merusak panti asuhan yang baik-baik, yang lebih banyak presentasinya di Surabaya. Karena ini akan membuat image masyarakat Surabaya bahwa panti asuhan itu sama semua kelakuannya seperti itu. Beda, saya sudah merasakan perlakuan hidup di panti asuhan. Saya diperlakukan cukup baik, disiplin memang, karena saya nakal minta ampun. Cuma di situ akan membentuk karakter saya, dan kalau itu tidak dibentuk, saya tidak akan pernah akan jadi dokter. Di situ saya bisa merasakan betapa saya harus bisa melawan cobaan hidup yang ada di muka saya. Tapi kalau seperti ini yang terjadi, orang tidak akan percaya bahwa panti asuhan itu dianggap sama semua. Gitu, Mas. Ya, dokter, sebagai orang yang saat ini berkecimpung untuk menangani kasus ini juga, dokter, tentu kita akan bersama-sama mencari solusi begitu ya. Ke depan dari teman-teman komisi di DPRD Kota Surabaya sendiri akan mencari solusi. Tapi mungkin nanti kita akan membahas terkait juga tentang bagaimana sebenarnya sistem pengamanan dan juga pengawasan untuk panti asuhan yang ada di Kota Surabaya ini, dokter ya. Betul. Jadi jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya, Dr. Michael Leksodi Mulyo, MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai kekerasan seksual yang terjadi di panti asuhan. Sebenarnya pengawasan dan juga sistem yang terjadi di panti asuhan yang ada di Kota Surabaya ini, untuk pengamanannya sendiri juga seperti apa, Dokter? Lah ya toh, namanya RT itu kalau sampai ada rumah, ini menurut beliau nih, Ya. itu rumahnya jarang dibuka. Jadi tertutup sekali. Kemudian jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Loh, kalau ada indikasi seperti itu, apakah tidak berhak namanya RT itu mengunjungi warganya, menanyakan di sini ini kegiatannya apa? Merakit bom, atau ada narkoba, atau apa? Masa dibiarkan aja yang benar? Ada RT, ada RW, ada lurah. Itu tugasnya apa? Kalau seperti ini yang terjadi, artinya integrasi di dalam pengawasan warga itu kecolongan. Mau ngomong apa udah kecolongan. Jadi istilahnya, yuk ini adalah akibat yang negatif yang kita dapatkan. Tapi jangan yang berikutnya. Terutama untuk pertanggungan jawab dari RT, RW, lurah, Pak Camat, itu harus bertanggung jawab kalau sampai ada warganya mendapatkan pelecehan di satu panti asuhan ilegal. Dia hanya mengaku ini panti asuhan, tetapi tidak mempunyai surat. Siapa yang nanyakan ada suratnya yang benar atau enggak? Harusnya kan RT-nya, RW-nya, lurahnya. Betul. Lah ini enggak ono, Mas. Istilahnya dalam bahasa Surabaya dijarno. Terus bagaimana? Terus apa? Nah, hal yang semacam ini yuk kita perbaiki bersama-sama. Mungkin sesuatu yang terjadi ini merupakan suatu peringatan dari Allah ya, dari Tuhan bahwa jangan terjadi untuk anak-anak kita selanjutnya. Betul, dan dengan adanya kasus ini, Dokter, ini kan berarti ada kerentanan, ada potensi kekerasan seksual yang akan dialami oleh anak-anak di panti asuhan. Langkah konkret ke depan dari rekan-rekan Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk mencegah kasus serupa terulang, Dokter? Ya, ini harus ada integrasi atau kerjasama antara aparat yang dekat dengan warga. RT harus lebih dekat dengan warganya, kemudian pengawasan di RT itu sudah harus bagus. Sekarang kan sudah ada sistem CCTV kampung, kemudian pengawasan keliling, dan lain sebagainya. Kemudian RW, lurah, camatan itu mempunyai kegiatan-kegiatan sosial yang bisa diikuti warganya. Nah, kalau ada salah satu rumah atau dari salah satu warganya itu tidak atau jarang ngumpul, kemudian jarang mau bertemu dengan warga yang lain, ini patut kita awasi. Kita bertanya, kenapa kok nggak ada acara kampung, ada acara di lingkungan sekitar, kok nggak pernah ketemu? Nah, ini harus ada komunikasi. Kemudian kita harus juga menanyakan bahwa kalau memang ini statusnya status panti asuhan, kita bisa melihat apakah ada izinnya, apakah mereka juga sudah membayar pajak dengan baik dan lain sebagainya. Ini pengawasan ini untuk keamanan warga kita. Dan yang paling penting adalah berikan hotline yang tertulis kepada semua anak-anak yang ada di Surabaya. Hotline ini bisa dibuatkan sesimpel mungkin sama seperti 112 misalnya. Tetapi ini khusus untuk anak-anak atau perempuan yang disakiti. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, dia harus mengadunya kemana? Ya kalau dia bisa datang ke Komisi D di DPRD Surabaya. Kalau nggak bisa, tiap hari dirantai kemudian ditapuin gitu.
Siapa yang mau? Dan Betul. kalau ada kesempatan, dia lapornya kemana? Kalau nomornya kepanjangan belum sampai 3 nomor ya sudah ditapuk lagi dia. Iya. Dihajar lagi sama suaminya dan ini yang harus kita temukan solusinya. Sama seperti 112, berikan nomor yang gampang karena masalah kedaruratan itu dialami semua warga Surabaya. Berarti sebenarnya efektivitas dan juga efisiensi dalam pelaporan itu juga menjadi salah satu poin utama yang akan diusulkan begitu dokter ya untuk pemerintah Kota Surabaya. Iya. Namun sekarang mungkin yang paling penting adalah kondisi korban yang sudah mengalami kekerasan seksual begitu dokter. Nah, bagaimana dari rekan-rekan Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk memastikan bahwa pendampingan terhadap korban ini berjalan dengan baik sehingga secara psikologis mereka merasa terdampingi dan juga bisa pulih kembali begitu secara psikologisnya dokter. Ya. Jadi ini sekarang mereka udah mendapatkan rehabilitasi. Tapi korban kan bukan cuma satu, jadi ada beberapa. Dan anak dari pemilik panti pun itu diungsikan oleh ibunya. Jadi ibunya ini udah gerah dengan kelakuan suaminya, mungkin diancam dan lain sebagainya, itu nanti akan didalami oleh kepolisian. Dan yang paling penting adalah mereka diungsikan, berusaha diselamatkan oleh ibu panti ini. Yang konon adalah istri dari pelaku. Dan usaha itu sampai di 2 anak yang terakhir. Jadi 2 anak yang terakhir. Jadi mereka tuh melarikan diri, sisa 2 anak ini. Dan akhirnya kepolisian dan aparat setempat bisa mengamankan 2 anak yang tidak sempat lari di panti asuhan itu. Dan akhirnya sekarang ini mereka mengalami trauma yang cukup luar biasa dan dilakukan rehabilitasi. Kemudian secara psikologisnya mereka diterapi juga sehingga mereka bisa sementara ini tinggalnya dengan ibu panti asuhan ini. Jadi ini adalah suatu tindakan yang baik, tetapi kita perlu lagi untuk memberikan rehabilitasi bagi anak-anak yang traumanya luar biasa. 3 tahun melayani nafsu bejat hampir setiap hari digarap sampai seminggu. Itu bukan main itu. Kasihan menurut saya. Saya sendiri miris untuk mendengarkan itu. Jadi semoga aja hal ini merupakan satu peringatan buat Surabaya. Surabaya yang dikenal banyak orang di Indonesia sebagai kota ramah anak dengan kualifikasi utama. Itu yang harus diingat dan tentunya ini harus menjadi perhatian bersama begitu dokter ya. Lalu untuk evaluasi terhadap dinas sosial, dok, tentu ada evaluasi terhadap dinas sosial sebagai dinas yang menaungi panti asuhan yang ada di Kota Surabaya. Tapi nanti kita akan perbincangkan soal ini dokter. Jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan, masih bersama dengan saya Dr. Michael Leksodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, perbincangan kita tadi terjeda di bagaimanakah rekan-rekan dari Komisi D akan mengevaluasi kinerja dari Dinas Sosial. Dengan adanya kasus ini, dokter, tentu semua mata tertuju pada Dinas Sosial, begitu ya, sebagai induk yang menaungi. Nah, dari rekan-rekan Komisi D sendiri, apakah ada evaluasi dari sikap-sikap yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dokter? Ya, jadi Dinas Sosial ini begitu ada peristiwa ini langsung mengadakan suatu evaluasi. Mereka juga langsung membuat sistem monitoring dan evaluasi pada warga. Ya. Termasuk untuk para RW, RT yang ada di seluruh Surabaya. Dan ini adalah suatu tindakan yang tepat, dan sebenarnya hal ini bukan hanya Dinas Sosial saja, tetapi ada lagi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian ada lagi Dinas Pendidikan, ya, karena pendidikan anak-anak ini sekarang sudah tidak bisa sekolah, gitu, dan ini sudah berhenti sekolahnya. Ya. Jadi Dinas Pendidikan juga terlibat untuk menolong anak-anak ini. Kapan mereka siap untuk sekolah kembali, maka mereka bisa kembali ke bangku sekolahnya. Tapi sekali lagi, trauma ini bukan gampang untuk disembuhkan. Ya. Sehingga apakah mereka bisa bertemu dengan teman-temannya, sehingga teman-temannya tahu bahwa dia adalah korban pemerkosaan, dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat integrasi atau kerjasama antar dinas ini diperlukan. Ya. Pengawasan dari Komisi D DPRD Surabaya ini adalah bagaimana mengintegrasikan supaya dinas-dinas ini bisa bekerja sama mengatasi pencegahannya. Bukan bagaimana kita memberikan solusi kejadian yang sudah ada. Kemudian sekali lagi yang saya inginkan ada hotline untuk anak dan wanita yang mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Jangan terlalu panjang-panjang seperti nomor handphone sebenarnya, tapi mungkin hanya 3 angka, gitu ya? 3 digit yang gampang, sehingga para wanita yang mendapatkan kekerasan fisik atau anak-anak yang mendapatkan kekerasan fisik, sehingga anak kecil pun bisa menekan angka itu. Seperti itu. Jadi itu Mas yang saya tekankan, hotline untuk pengaduan itu dengan bisa dilakukan, dan pengawasan terus-menerus dari Komisi D agar hal ini tidak terjadi lagi. Baik dokter, dan kasus ini tentunya sudah menjadi perbincangan dan juga perhatian publik, sudah sangat diperbincangkan di mana-mana. Lalu bagaimana nantinya dari rekan-rekan Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk bisa mengkomunikasikan ini kepada masyarakat, agar kasus ini secara transparan bisa diketahui oleh masyarakat, perkembangannya seperti apa, dan nantinya kalau misalkan ada ditemukan kasus serupa, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, dokter? Ya,
Jadi memang hal semacam ini agak sulit untuk bisa dideteksi. Kalau memang anak itu disuruh mempunyai suatu solusi, solusinya cuma satu, mereka melarikan diri. Sama seperti anak-anak panti yang di tempat itu yang melarikan diri sebelumnya. Dan termasuk anak perempuan dari pemilik pantinya. 2 itu yang melarikan diri juga. Setelah itu baru istrinya nggak tahan, istrinya lapor ke polisi. Ya. Jadi harusnya juga ditanya mengapa anak perempuannya melarikan diri. Apakah ada perbuatan bejat dari bapaknya? Mohon maaf, saya ingin untuk mendapatkan hukuman yang berat. Dan itu harus dideklar di masyarakat bahwa perbuatan itu sangat tabu dan tidak boleh terjadi lagi di wilayah Surabaya, terutama untuk di Indonesia. Ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa. Kejadian seperti ini, apalagi terjadi pada anak-anak di bawah umur, ini adalah suatu kejahatan kriminal yang bukan biasa-biasa saja. Jadi harus diumumkan berapa hukumannya dan dideklarkan ke masyarakat bahwa dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Seperti itu. Ya. Dokter tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya kasus yang terjadi saat ini, stigma tentang panti asuhan itu sedikit bergeser di mata masyarakat. Nah, betul. Bagaimana dokter mungkin bisa meyakinkan kembali kepada masyarakat bahwa masih ada kok panti asuhan yang memang benar-benar penuh tanggung jawab untuk mendidik dan juga menjaga anak-anak, dokter? Ya, sekali lagi saya dididik di panti asuhan. Jadi banyak, jadi bukan masih banyak, tapi hampir semua panti asuhan itu memiliki sesuatu yang baik. Yang ingin memandirikan anak-anak panti asuhannya. Ini adalah oknum, satu di antara sekian banyak yang baik. Jadi apalagi ini ilegal lagi. Jadi kita akan mewaspadai untuk kejadian yang berikutnya, terutama untuk panti asuhan atau rumah perlindungan anak atau apapun istilahnya, tetapi kalau tidak punya izin, segera ditindaki untuk pencegahan lebih awal lagi. Segera ditindak untuk pencegahan lebih awal, itu yang ditekankan oleh Dr. Michael supaya kasus serupa tidak terulang, begitu dokter ya? Iya, betul. Dokter, terakhir mungkin ada saran untuk pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan kasus ini. Apakah diperlukan tim gabungan untuk membentuk kasus ini, untuk membentuk perlindungan bagi kasus-kasus yang seperti ini, dokter? Monggo silakan, boleh disampaikan. Dokter. Jadi memang ini tidak bisa dilakukan sendiri. Dinsos tidak bisa sendiri. Dinas Perlindungan Wanita dan Anak juga tidak bisa sendiri. Ini harus bersama-sama dan perlu aparat setempat yang bisa mengamankan warganya. Kejadian seperti ini bisa terulang lagi asal kita bisa mencegah, itu bisa di-stop untuk tidak adanya korban, terutama untuk anak-anak Surabaya, terutama untuk perempuan yang disakiti. Ini harus diturunkan angkanya. Sehingga apa yang terjadi, kita benar-benar punya kota Surabaya yang ramah anak dengan kualitas utama. Dan itu harus kita pertahankan. Mungkin salah satunya cobaannya seperti ini. Tetapi untuk yang berikutnya, ini betul-betul kita buktikan bahwa Surabaya memang betul-betul ramah anak. Bukan hanya sekedar persyaratan untuk mendapatkan sertifikat penghargaan, tetapi betul-betul dirasakan oleh anak Surabaya. Tentu harapan dari Dr. Michael tadi tentang Surabaya Kota Layak Anak tidak hanya menjadi predikat, tapi memang betul-betul dirasakan oleh anak-anak di seluruh kota Surabaya, tentu menjadi penegasan yang sangat luar biasa sehingga anak-anak di kota Surabaya bisa hidup layak, hidup nyaman begitu ya, aman di kotanya sendiri begitu dokter ya. Iya, betul sekali. Dr. Michael Leksodimulyo, MBA MKes, anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri, sampai jumpa.